Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Utami Mulyadi dari kelas 10 MIPA 7, perwakilan kelompok 5 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dalam video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit berdiri di tanah Jawa Timur dan pernah ada pada tahun 1293 hingga tahun 1527 Masehi. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Nah, ternyata semboyan negara Indonesia tersebut dikutip dari salah satu kitab, yaitu Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yang merupakan salah satu kitab peninggalan Kerajaan Majapahit. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari sejarah Kerajaan Majapahit. Yang pertama akan kita bahas dalam video ini yaitu munculnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 atau pada akhir abad ke-13 Masehi di tanah Jawa Timur. Sejarah awal terbentuknya Kerajaan Majapahit menurut Prasasti Kudadu yaitu pada tahun 1292 ketika terjadi pemberontakan Jayakatwang terhadap pemerintahan Kerajaan Singasari. Pada saat itu Raden Wijaya yang ditugaskan oleh Kertanegara untuk menumpas pasukan Jayakatwang mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya hingga akhirnya Kertanegara tewas dan Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang. Pada saat itu Raden Wijaya melarikan diri dan bertemu dengan Arya Wiraraja, seorang pemimpin dari Madura, dan membantu Raden Wijaya untuk membuka hutan di salah satu wilayah yang dalam kitab Pararaton disebut sebagai hutannya orang Trik. Desa itu kemudian diberi nama Majapahit sesuai dengan nama buah maja dan rasanya yang pahit, jadi Majapahit. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang raja-raja yang memerintah. Perlu diketahui bahwa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan patihnya yang sangat terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Pada saat itu, terjadi kemajuan dalam segala bidang dan luas wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit pun menjadi bertambah. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang tercatat dalam Kakawin Nagara Kartagama meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Tumasik atau yang sekarang Singapura, bahkan sampai ke Kepulauan Filipina. Selain Hayam Wuruk, ada juga beberapa raja dan ratu yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit. Di antaranya yang pertama ada Raden Wijaya yang memerintah tahun 1293 hingga tahun 1309. Lalu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sri Jayanagara yang memerintah tahun 1309 hingga tahun 1328. Lalu dilanjutkan lagi oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang memerintah tahun 1328 hingga tahun 1350. Baru kemudian dipimpin oleh Hayam Wuruk yang berkuasa tahun 1350 hingga tahun 1389. Setelah itu ada juga Wikramawardhana yang memerintah tahun 1389 hingga tahun 1429. Ada juga Suhita yang memerintah tahun 1429 hingga tahun 1447. Lalu dilanjutkan lagi oleh Kertawijaya yang memerintah tahun 1447 hingga tahun 1451. Dan ada juga Raja Sawardhana yang memerintah tahun 1451 hingga tahun 1453. Setelah itu ada Girisawardhana yang memerintah tahun 1456 hingga tahun 1466. Lalu dilanjutkan oleh Suraprabawa yang memerintah tahun 1466 hingga tahun 1468. Dan dilanjutkan lagi oleh Brawijaya V yang memerintah tahun 1468 hingga 1478. Lalu ada juga Girindrawardhana dengan masa kepemimpinan tahun 1478 hingga tahun 1489 dan terakhir dipimpin oleh Patih Udara yang memimpin pada tahun 1489 sampai 1527. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris sekaligus perdagangan.
Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai pusat perdagangan Kerajaan Majapahit. Untuk memperlancar proses perdagangan tersebut sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dibangunlah lalu lintas perdagangan yang paling penting melalui sungai. Misalnya, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Selain itu, untuk mencegah terjadinya banjir, Hayam Wuruk pun membangun tanggul di sekitar sungai tersebut. Setelah membangun lalu lintas sungai sekaligus tanggulnya, kemudian muncullah kota-kota pelabuhan sebagai pusat pelayaran dan perdagangan. Beberapa kota pelabuhan yang penting pada masa Kerajaan Majapahit diantaranya ada Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Adapun barang dagangan yang diperjualbelikan pada saat itu diantaranya ada rempah-rempah, beras, dan juga kayu cendana. Kebudayaan Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi kemajuan pada bidang sastra. Karya sastra yang paling terkenal yaitu Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Negara Kertagama juga menjadi sumber sejarah bagi Kerajaan Majapahit. Selain kitab ini, ada juga Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Di dalam kitab ini memuat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan di bidang seni bangunan, ada banyak candi yang dibuat. Contohnya itu ada Candi Penataran dan Sawentar di Blitar, Candi Tiga Wangi dan Sarawana di dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus di Trowulan. Bukti peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada candi. Melalui candi bisa dilihat bagaimana sejarah serta asal-muasal kerajaan. Dengan demikian, candi-candi yang ditemukan tentunya memiliki manfaat yang luar biasa. Beberapa candi peninggalan Majapahit diantaranya Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Ceto, Candi Jabung, Candi Pari, Candi Berahu, Candi Surawana, serta Candi Wringin Banjang. Yang kedua ada kitab kerajaan. Terdapat cukup banyak kitab yang berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui sejarah Majapahit. Kitab yang ditinggalkan tersebut dikarang oleh beberapa empu di zaman Majapahit. Adapun kitab tersebut diantaranya Kitab Sutasoma, Kitab Kunjarakarna, Kitab Prapanca, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Sundayana, Kitab Usana Jawa, Kitab Usana Bali, dan Kitab Ranggalawe. Yang ketiga ada Kidung. Kidung merupakan sumber dalam berdirinya Majapahit, yang di dalamnya berisi pesan dalam setiap liriknya. Kidung Harsawijaya merupakan salah satu kidung yang memuat berbagai kisah mengenai Majapahit. Dalam kidung tersebut diceritakan mengenai kemunduran Kerajaan Singgasari, hingga akhirnya lahirlah Majapahit dengan pendiri Raden Wijaya. Selain itu, kidung lain yang juga digunakan sebagai sumber sejarah seperti Kidung Sundawana serta Panji Wijaya Karma. Yang keempat ada prasasti. Terdapat beberapa prasasti yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Prasasti tersebut diantaranya Prasasti Kudasu, Balawi, Waringin Pitu, Karangbogem, Marahi Manuk, dan Canggu. Prasasti tersebut memuat berbagai lambang kehidupan kerajaan dan digunakan sebagai penentu nama daerah tertentu. Prasasti menjadi sumber sejarah yang sangat bagus jika dijadikan sebagai sumber penelitian. Peristiwa penting. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Contohnya itu pemberontakan Sadeng yang dapat dipadamkan pada tahun 1331. Kemudian peristiwa pengangkatan Gajah Mada menjadi Patih Amangkabumi di Majapahit pada tahun 1334 menggantikan Arya Tadah. Dan pada saat upacaranya juga dia menyampaikan program politiknya yang kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Sebagai pelaksanaan program politiknya, Gajah Mada mengirimkan ekspedisi ke Bali dan berhasil mengalahkan Raja Bali yang bernama Astasura Ratnabumi, Banten. Fakta unik, ada beberapa fakta unik yang kami temukan. Yang pertama, merupakan kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang ketiga,
mempunyai hubungan dengan Kekaisaran Cina dan Kesultanan Champa. Yang keempat yaitu Islamisasi yang dimulai dari inti kerajaan. Manfaat mempelajari sejarah Kerajaan Majapahit untuk masa kini. Yang pertama ada Sumpah Palapa dapat menjadi pendorong bersatunya negara Indonesia. Yang kedua, dapat menambah wawasan kita mengenai Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, agar kita lebih menghargai budaya yang ada. Yang keempat, kita dapat mengetahui asal-usul dan perkembangan Kerajaan Majapahit. Kesimpulannya, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu, khususnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bahkan ada juga peninggalan Kerajaan Majapahit yang masih dipakai sampai saat ini, yaitu semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Sekian dari kelompok kami, maaf kalau ada salah kata.